Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Yang terhormat Bapak Muhammad Mualifur Rahmi Aramidli, SEIME, selaku dosen pengajar mata kuliah Administrasi Niaga. Dan yang saya hormati teman-teman peserta diskusi pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen dan keorganisasian. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai ilmu manajemen. Nah, untuk manajemen sendiri itu berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, yang bersifat masif, kompleks, dan bernilai tinggi, tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli juga mengenai manajemen. Yang pertama, menurut Sawadjo Puspo Pranoto, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja bersama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Kemudian menurut Malayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga ada menurut Tehane Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, kemudian dalam pendapat yang hampir sama disebutkan, management is the process of getting things done through the effort of other people. Artinya bahwa manajemen adalah proses memperoleh suatu tindakan melalui usaha orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen itu adalah suatu seni atau cara dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin kita capai dapat terpenuhi. Nah, dengan menerapkan manajemen ini, diharapkan sesuatu yang sedang kita kerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Jadi tujuan tercapai karena terorganisir secara baik atau hasil yang kita dapatkan bisa efektif dan efisien. Sedangkan ilmu manajemen itu diartikan sebagai seni dan ilmu mengenai pendekatan yang ilmiah, logis, dan sistematis dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat kepada semua pihak pemangku kepentingan. Nah, jadi sebenarnya untuk manajemen ini sendiri pasti kita terapkan baik untuk organisasi, untuk perusahaan maupun hal terkecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya masuk kepada fungsi-fungsi manajemen. Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antar sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Nah, sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli. Namun kali ini saya hanya mengambil 4 poin yang menurut saya penting. Yang pertama ada perencanaan, planning. Yang kedua pengorganisasian, organizing. Yang ketiga kepemimpinan, leading. Dan yang terakhir ada pengawasan, controlling. Oke, fungsi manajemen yang pertama itu ada planning. Nah, planning merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. Perencanaan efektif dapat memberikan pengaruh positif bagi perubahan atas individu, kelompok, dan produktivitas organisasi. Nah, dalam implementasinya, kegiatan perencanaan itu harus disusun dan
Nah, dalam implementasinya, perencanaan atau planning yang kita susun sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perencanaan adalah menetapkan alternatif. Nah, ketika kita membuat suatu perencanaan yang baik, maka sebelumnya kita harus menetapkan alternatif-alternatif atau opsi-opsi yang kita buat untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, kemudian kita akan memilih salah satu dari alternatif tadi untuk kita laksanakan yang kita anggap paling baik. Karena biasanya dalam organisasi itu ketika membuat perencanaan kita akan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya mengenai fasilitas, mengenai personalia, dan lain-lain. Maka untuk dapat menetapkan alternatif tersebut serta memilih alternatif yang paling baik, itu kita memerlukan waktu untuk diskusi sama-sama dengan pengurus organisasi lainnya. Nah, selanjutnya perencanaan yang kita buat itu harus realistis dan ekonomis. Nah, alternatif yang kita ambil tadi itu harus kita pertimbangkan apakah itu dapat direalisasikan atau tidak. Nah, dengan perencanaan yang realistis dan ekonomis, maka tujuan yang kita tetapkan mempunyai kemungkinan besar untuk dicapai, tetapi secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apalagi untuk organisasi-organisasi mahasiswa yang sifatnya non-profit. Di sana pasti kita dituntut untuk melaksanakan suatu kegiatan atau membuat suatu acara seekonomis mungkin, namun tetap realistis. Karena anggaran biaya yang kita buat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau untuk organisasi mahasiswa tadi akan dipertanggungjawabkan kepada pembina kemahasiswaan yang ada di kampus. Selanjutnya perlunya koordinasi dalam perencanaan. Karena kegiatan dalam suatu organisasi melibatkan berbagai bidang dan cenderung kompleks, maka pelaksanaannya perlu menyesuaikan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Apalagi kalau perencanaan tersebut untuk organisasi yang besar, maka koordinasi dalam perencanaan itu mutlak diperlukan kalau kita menginginkan tujuan yang kita inginkan tadi bisa tercapai. Selanjutnya, perencanaan harus didasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Nah, tentu saja karena biasanya seseorang yang membuat perencanaan itu dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya di masa lalu, sehingga orang-orang yang memiliki banyak pengalaman otomatis dia akan membuat perencanaan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya perencanaan harus memperhitungkan segala kemungkinan. Perencanaan berarti melihat ke depan, apa yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita ramalkan, dan apa kemungkinan terkuat dari perencanaan yang kita buat. Selanjutnya, organizing. Nah, organizing atau pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, dengan pengorganisasian ini, kita dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan anggota organisasi yang lain. Dan juga setiap anggota itu dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab atau ia dapat memahami jalur koordinasi di dalam organisasi itu. Kemudian setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsinya dalam struktur organisasi. Artinya dia memahami job description-nya bagaimana, kemudian menjalankan tanggung jawabnya. Kemudian dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas. Setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan akan tercipta pola hubungan yang baik antara anggota organisasi sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada leading atau kepemimpinan. Kenapa saya mengambil poin leading di sini? Karena menurut saya di kepemimpinan itu sudah mencakup actuating dan motivating, karena seorang pemimpin itu harus mampu melakukan aksi dan memotivasi para anggotanya untuk sama-sama mencapai tujuan yang ingin kita capai di organisasi.
Nah, kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Kepemimpinan seorang pemimpin organisasi itu sangat mempengaruhi bagaimana jalannya organisasi yang dia pimpin, karena seorang pemimpin organisasi itu mempunyai fungsi memprakarsai struktur organisasi, menjaga adanya koordinasi dan integrasi organisasi, kemudian merumuskan tujuan institusional atau organisasional, dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut, menengahi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul baik internal maupun eksternal organisasi, kemudian nanti mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang, mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Selanjutnya, controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan merupakan aktivitas penting dalam administrasi, khususnya untuk mengetahui hasil dari berbagai kegiatan dan tujuan organisasi. Pengawasan ialah memantau kegiatan untuk menjamin mereka benar-benar mencapai tujuan sebagaimana direncanakan dan memperbaiki segala sesuatu yang mengalami penyimpangan. Nah, pengawasan yang baik setidaknya harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, adanya standar yang menyatakan hasil yang ideal, atau ketika kita membuat suatu perencanaan kegiatan itu harus ada indikator keberhasilan dari kegiatan kita. Jadi, dengan adanya indikator itu, kita dapat memiliki informasi yang menunjukkan penyimpangan antara hal yang aktual dengan standar hasil yang kita miliki. Kemudian, tindakan perbaikan terhadap penyimpangan tertentu antara hal yang diinginkan dan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan manajemen dan organisasi. Nah, jadi apa sih yang berbeda dari manajemen dan organisasi? Jadi, yang berbeda antara organisasi dan manajemen adalah organisasi itu sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen ini lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau persamaannya, organisasi dan manajemen itu sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa organisasi itu sifatnya statis dan sebagai wadah dari orang yang melakukan tindakan manajemen. Sedangkan manajemen itu sifatnya dinamis, yaitu sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian dan model-model organisasi. Nah, organisasi itu sendiri merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan teratur secara sistematis, memiliki peran, fungsi, dan tugas masing-masing. Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi itu sebagai alat dari manajemen, artinya organisasi sebagai wadah atau tempat manajemen sehingga memberikan bentuk manajemen yang memungkinkan. Kemudian organisasi sebagai fungsi manajemen, artinya organisasi dalam arti dinamis, yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dinamis berarti bahwa organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. Selanjutnya untuk model-model organisasi itu terbagi dua. Yang pertama, model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalitas yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Sini proses kepemimpinan itu tidak mencakup persepsi tentang keyakinan kepercayaan, bawahan merasa tidak bebas mendiskusikan permasalahan dengan atasan. Proses motivasi hanya motif fisik, rasa aman, dan ekonomik melalui perasaan takut dan sanksi. Kemudian proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung tidak akurat. Proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas. Proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas. Proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original. Proses kendali dipusatkan dan menetapkan upaya memperhalus kesalahan.
Model mekanistik sangat efisien karena karakteristik strukturnya. Model ini sangat kompleks karena menekankan pada spesialisasi kerja. Sangat desentralisasikan karena menekankan wewenang dan tanggung jawab. Sangat formal karena menekankan fungsi sebagai dasar utama departementalisasi. Nah, kalau untuk model mekanistis ini, kepemimpinannya itu lebih ke arah otoriter dan instruktif. Yang kedua ada model organisasi, model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambil keputusan secara partisipatif. Nah, untuk proses kepemimpinannya itu, bawahan merasa bebas mendiskusikan permasalahan dengan atasan. Proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Proses komunikasi berlangsung demikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas ke bawah ke samping. Kemudian proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif. Proses pengambil keputusan dilaksanakan di semua tingkatan. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Nah, model organik desain organisasi merupakan kontras dari model mekanistik. Karakteristik dan praktek organisasi yang mendasari model organik sama sekali berbeda dari karakteristik dan praktik yang mendasari model mekanistik atau model yang satunya tadi. Perbedaan yang paling mencolok itu antara kedua model itu berasal dari kriteria keefektifan yang berbeda yang ingin diusahakan sebesar-besarnya oleh masing-masing model. Nah, kalau untuk model organik ini, kepemimpinannya itu lebih ke demokratis, partisipatif, dan situasional. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar manajemen dan pengorganisasian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.